Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah Fisika Komputasi, Departemen Fisika FMIPA UI. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang dua hal, yaitu integral Gauss kuadratur, dan yang kedua adalah tentang fungsi kuat untuk mengimplementasikannya. Jadi integral dalam kalkulus bisa ditekati dengan sumasi dari persegi-persegi panjang ini, dengan kita mengambil limit dari delta x menuju 0, seperti ini ya. Nah, integral ini mempunyai sebuah kelemahan, yaitu membutuhkan n yang sangat banyak sekali. Nah, dalam metode trapesium dan Simpson kita sudah pelajari bahwa kita bisa mengubah integralnya jadi lebih akurat menggunakan metode-metode dengan mengasumsikan dia bentuknya trapesium atau bentuknya kuadrat. Nah, dalam Gauss kuadratur, pada metode Gauss kuadratur, kita tidak lagi melihat n menjadi sebuah, kita tidak lagi membagi-baginya menjadi sebuah bagian-bagian yang sama lebar, tapi kita hanya melihat titik-titik yang relevan. Dalam hal ini, relevannya titiknya ditentukan oleh sebuah persamaan ini ya, persamaan di sebelah kiri ini, yaitu integral dari min 1 sampai 1 dari G sigma D sigma ini bisa didekati dengan sumasi dari I sama dengan 1 sampai N dari G sigma dikali WI. Nah, W ini adalah sebuah bobot. Jadi nilai-nilai sigma dan nilai-nilai W ini ditentukan dari sebuah tabel. Ini disebut tabel Gauss ya. Hanya 1, 2, 3, jadi 3 kolom ini ditentukan dari tabel Gauss yang bisa dilihat di buku referensi. Nah, di sini adalah berdasarkan apa? Berdasarkan dari jumlah n-nya. Jadi kalau nilai n-nya 1, 2, 3, kita akan melihat berbeda-beda. Nah, di sini sebagai ilustrasi kita tunjukkan untuk kasus 3 titik. Jadi kalau kita punya 3 titik, titik 1, 2, 3, jadi kita lihat dari nilai ini. Jadi nilainya adalah pasti 0. Yang 3 titik ada min akar 3/5, 0, dan 3/5. Kemudian kita jumlahkan menggunakan bobotnya masing-masing. Jadi ini penjumlahannya adalah 5/9 dikali G dari min akar 3/5 ditambah 0 dikali G dari 0, kemudian ditambah 8/9 kali G dari 0, kemudian ditambah 5/9 dikali G dari akar 3/5. Nah, berapa nilainya? Berapa nilai G-nya itu? Nah, itu ditentukan dari aproksimasi ini. Nah, karena integral yang kita hitung adalah integral f, maka otomatis kita perlu nyatakan G ini dalam f ya. Jadi kita transformasikan dulu f menuju fungsi G. Atau sebaliknya, seperti ini. Nah, jadi integral 0, integral A, B dari fx dx itu harus didekati dengan seperti ini. B min A dibagi 2 kali sigma f B min A per 2 kali sigma I plus A per B bagi 2, A plus B per 2 bagi 2 dikali weight dari beratnya. Nah, sebagai ilustrasi, nilai integral ini bisa dihitung seperti ini. Jadi dia mengasumsikan kita tidak lagi membutuhkan banyak titik n, tapi kita cukup menggunakan beberapa titik referensi khusus. Nah, bagusnya apa? Bagusnya sekarang adalah yang mempengaruhi nilai integralnya adalah nilai-nilai yang besarnya sini, besar yang apa? Yang tinggi. Dan nilai sekitar 0 seperti ini tidak lagi mempengaruhi. Seperti itu. Nah, dalam Octave, komen yang bisa kita pakai untuk menghitung integral menggunakan ini, metode Gauss kuadratur, ada disebut kuat. Nah, caranya adalah kita definisikan dulu f, kemudian kita masukkan kuat dengan input fungsinya f, kemudian 0 batas awal, dan 3 batas akhir. Jadi dia akan mengimplementasikan algoritmanya adalah dia ubah dulu f menuju fungsi g, seperti itu. Kemudian dia hitung titik-titik e-nya sesuai dengan tabelnya. Dan dia melihat kalau seandainya 1 aja berapa nilainya, kemudian 2 ketika titik Gaussnya ada 2 berapa nilainya, titik Gaussnya ada 3 ada berapa nilainya. Dan dia bandingkan antara 2 dan 3, antara 3 dan 4 apakah sudah konvergen. Nah, ketika sudah konvergen maka dia akan berhenti di situ. Jadi secara algoritma akan lebih cepat karena hanya menggunakan beberapa titik dominan, tidak lagi membagi-bagi menjadi menjadi section-section yang banyak. Jadi demikianlah metode Gauss kuadratur yang digunakan untuk menghitung integral sebuah fungsi dalam secara numerik. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.